coba di tempat Anda, ada nggak rukun kawin? Pak Ustadz, di KTP Pak Ustadz apa tulisannya Pak Ustadz? Bentar Bang, saya mau saya tanya sama Abang, ada nggak rukun kawin? Enggak, Pak. Aku mau tanya atau dulu. aturan nikah? Putus dulu Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Di KTP Pak Ustadz, nikah apa kawin Pak Ustadz? Kayaknya nggak ada deh, dihilangin kayaknya. Dihilangkan semua. Iya. Saya tunjukkan ya Pak Ustadz, ya boleh. Tapi saya nanti kena apa kita ban nanti ya. Iya makanya itu kan informasi pribadi. Iya. Jadi kayak gini, ya nikah kawin loh Pak Ustadz. Ya, jadi kayak gini. Nikah itu dalam Islam. Kalau kawin itu kan adat istiadat namanya. Adat istiadat, ya kita mengawinkan anak-anak perempuan dengan anak-anak laki-laki. Kan kayak gitu. Sebelum kawin itu ada namanya nikah. Kalau dalam Islam. Nikah itu ada akad dan maharnya. Nah, kalau kawin, hewan pun bisa. Kan kayak gitu. Hewan tidak bisa nikah. Berarti, hewan itu kawin. Berarti aturan gitu. KTP itu Pak Ustadz ya. Aturan hewan lah berarti Pak Ustadz ya. Iya, aturan hewan kawin itu hewan itu dia nggak ada aturan, nggak ada ukuran gitu. Ya iya. Betul kayak gitu. Kawin itu aturan hewan, nggak ada akadnya, nggak ada maharnya. Coba di dalam Islam ada akadnya, ada maharnya. Kawin itu hewan, berarti yang di KTP itu, berarti kalau ibaratnya diposisikan status kita itu posisinya status hewan, kenapa tulisannya kawin, bukan nikah? Nah, kawin itu kan bisa juga digunakan untuk manusia, toh? Ada di Pak Ustadz untuk hewan, aduh, gimana nih Pak Ustadz? Yang mana sih? Ya kan hewan juga bisa, saya bilang. Aduh. Kawin itu masalahnya lebih umum, digunakan untuk jenis makhluk, bisa manusia, bisa hewan. Kalau nikah nggak bisa dari makhluk yang lain kecuali manusia dan Islam. Hewan nggak nikah, tapi hewan itu kawin. Sekarang saya mau tanya, gini. Coba tengok KTP Pak Ustadz, diakui loh. Gini, Tadi saya mau bertanya, ada nggak di tempat Anda itu rukun kawin? Nggak ada rukun kawin itu rukun. Nggak ada kan? Kalau rukun kawin udah bikin. Kan nggak ada rukun kawin. Iya, nggak ada rukun kawin. Poin Ustaz ya, balik ke topik kita Pak Ustaz. Dua figur yang berbeda. Apalagi yang kita rukun kawin aja nggak ada, apalagi rukun nikah kan gitu. Aduh. Dan gitulah Pak Ustaz. Satu Indonesia nanti nyerang Pak Ustaz. Soalnya di KTP ditulis kawin loh, bukan nikah. Aduh. Nah, balik ke dua figur tadi Pak Ustaz. Balik ke dua figur tadi. Dengan figurnya Pak Ustadz sebagai utusan, dengan figur saya sebagai utusan Yesusnya. Nah, mujizat apa yang dibuat kedua belah figur ini? Kalau Yesus yang saya tahu, figurnya itu dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, yang sakit kusta, membangkitkan orang mati, naik ke sorga. Kalau yang sebelah figurnya Pak Ustadz gimana? Apa yang layak ditiru? Yang layak dicontoh? Kalau mujizat ya, dari mujizat ya, yang dikagumi, yang dikagumi. Karena gini Bang, Anda perlu tahu dalam Islam itu mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar yang diberikan kepada utusan Tuhan. Jadi kalaupun ya melihat dari mukjizat bukan berarti harus dituhankan, bukan ya? Sebagai utusan Pak Ustaz, sebagai utusan. Kenapa jadi? Ya iya, sebagai utusan. Kalau sebagai utusan, makanya dari tadi Bang saya bilang nggak bisa dibanding antaranya kedua ini. Ya, karena ada yang tidak bisa dari dilakukan Yesus dan ada yang tidak dilakukan Nabi Muhammad yang dilakukan Yesus. Contohnya kayak gini, ya. Nabi Muhammad membelah bulan, Yesus tidak, kan gitu. Nah, ada juga Yesus menyembuhkan orang buta, Nabi Muhammad juga menyembuhkan orang buta. Terus Nabi Muhammad mengeluarkan mengeluarkan air di jarinya, Yesus enggak, kan gitu.
jadi banyak gitu. Banyak. Jadi ada Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus dari mukjizat Nabi Muhammad, dan ada yang tidak dilakukan Nabi Muhammad dari mukjizat Yesus. Makanya itu kelebihan mereka masing-masing. Kami bukan itu tolak ukurnya. Enggak, Pak Ustaz. Ini Tolak ukur mengunggulkan seseorang utusan itu nggak boleh dalam Islam. Gak ada Nggak lah boleh. nubaina Nggak, lagi ahadi gini. min rusuli. mengagumi itu kan boleh atau tidak, Pak Ustaz? Mengagumi. Kagum. Mengagumi boleh. Boleh. Nah, di antara dua tokoh ini, yang paling kagum Pak Ustadz, yang sebelah kan membela bulan. Yang membela bulan itu kan susah, sampai sekarang belum Bang, masih Kalau banyak. ibaratnya Masih membelah banyak laut, masalahnya jelas. Nabi Muhammad Ada itu kan situ. bukan cuma satu gitu mukjizatnya. Nabi Muhammad itu bukan cuma satu mukjizatnya, banyak masalahnya. Yang satu ini aja lah, yang Mukjizat. satu. Soalnya gini, yang Kalau membela bulan kan kalau ada gini yang- Bang, bentar, coba dengarkan saya dulu. Jadi kalau kita mau mengunggulkan dari mana Yesus atau Nabi Muhammad, ya jelas saya unggulkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bisa memasukkan umat Islam ke surga semuanya. Tuh. Pak Ustadz, Kalau Yesus surga dulu apa kalau neraka, Yesus Pak kalau Ustadz? kalau Yesus nggak ada kan ucapan dia aku menyelamatkan Kristen, kan nggak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad ada menyelamatkan umat Islam. Jadi kalau mau membandingkan ya lebih condong ke Nabi Muhammad jelas. Kata Yesus ada, Pak Ustadz. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu. Nah, artinya kamu tidak Ya iya. mati dulu. Dia saat itu tidak ngomong sama Kristen saat itu. Pak Ustadz gini ya. Membela bulan itu sama namanya membangkitkan orang mati, mana yang lebih apa Pak Ustadz? Bisa masuk ke akal kita Pak Ustadz secara nyata. Membangkitkan orang mati itu biasa. Karena Ezra juga membangkitkan orang mati. Biasa itu, kenapa? Tidak, dua figur ini Pak Ustadz. Jangan figur yang berbeda. Dua figur. Ya iya, kalau anda memasangnya mukjizatnya dia membangkitkan orang mati. Ezra juga membangkitkan orang mati juga. Ya kan dua figur ini Pak Ustadz. Yang utusan Pak Ustadz, yang utusan yang saya gitu ya. Nah, yang membela bulan ini yang susah disampaikan ke akar nalar. Kenapa? Nggak ada saksinya Pak Ustadz. Kalau yang apa namanya menghidupkan Saksi orang kalau saksinya satu kota Mekah, sejarahnya ada. Sejarahnya saya Pak, tunjukkan, belum pernah saya tengok apanya itu. Di mana itu? Penasaran saya. Nih, saya tunjukkan. Kabar ya. Engkau baca nih. Saya ambil aja. Kabar ya. Nih. Penduduk Makkah. Oke? Penduduk Makkah. Bukan cuma satu orang saksinya, ya. Satu kota meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu bukti. Akhirnya bulan dibelah ya di Mekah menjadi dua. Lalu turunlah ayat ya, dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Penduduk Makkah. Saksinya penduduk Makkah, satu kota. Bayangkan. Pak Ustadz, setahu saya Pak Ustadz, yang namanya mujizat itu ada manfaatnya. Manfaatnya membela Kalau gitu saya mau tanya. ada, Pak Ustadz. Baik. Kalau menurut Anda mukjizat ada manfaatnya, apa manfaat Yesus berjalan di atas air? Apa? Apa manfaat
Yesus berjalan di atas air. Manfaatnya Mukjizatnya. bahwasanya bila kita menjaga keseimbangan, maka kita bisa berjalan di atas Gak nyambung manfaatnya Iya, apa? coba dong. Manfaat. Apa manfaatnya? Membelah bulan. Gak ada manfaatnya. Untuk apa dilakukan mukjizat itu? Kalau apa manfaatnya membelah bulan? Bulan menjadi objek penelitian. Ayo. Saya bisa jawab kayak gitu, makanya saya tanya sama Anda, apa manfaatnya Yesus jalan di air? Kan udah saya bilang tadi, manfaatnya berarti bila kita punya iman, kita bisa berjalan dalam air. Nah, yang sebelah ini, Manfaatnya bulan apa manfaatnya? Gak ada. Yang saya tanya itu manfaatnya Yesus berjalan di atas air itu apa? Manfaatnya kita menunjukkan bahwasanya Apanya? kalau kita punya iman, kita bisa berjalan dengan air apapun. Nah, kalau iman membelah Itu bulan, adalah manfaatnya? Bang, itu adalah penafsiran Anda. Bukan. Manfaat Yesus berjalan di atas air apa yang dirasakan saat mukjizat itu dikeluarkan Yesus? Apa manfaatnya bagi orang-orang saat itu? Ya itu kan udah bilang, artinya Yesus menunjukkan bilasanya kamu punya iman, kamu bisa berjalan dengan air. Nah, yang sebelahnya manfaatnya apa coba? Kan enggak ada Coba manfaatnya Yesus jalan di atas air. Makanya kau jawab dulu, kalau mukjizat itu ada manfaat, katamu apa manfaat mukjizat Yesus ketika dia jalan di atas air? Apa manfaatnya untuk kita? Ini kan udah aku bilang tadi Pak Ustadz. Manfaatnya kalau kita punya iman, kita bisa berjalan dalam air. Nggak perlu saya nggak bicara iman. Apalagi kita Pak Ustadz menyeberang ke Saya sana, itu bicara mempertanyakan tentang manfaat Yesus berjalan di atas air, bukan iman yang saya biar tanya. kita nggak pakai kapal lagi Pak Ustadz. Nah, apa manfaatnya membelah bulan? Bisa gitu ditiru, nggak pakai kapal lagi? Ya kalau saya punya iman, bisa dong. Bisa ditiru. Bisa kalau saya punya iman. Kristen mana yang bisa jalan di atas air sekarang? Hah? Gimana? Kristen mana yang berjalan di atas air? Belum ada yang membikinkan kita bilang tadi. Berarti seluruh Kristen nggak ada imannya sekarang? Hah? Seluruh Kristen nggak ada imannya sekarang? Ya, gitu. Kan saya bilang tadi nggak ada dunia ini. Mana ada yang berdosa di dunia ini? Artinya semua nggak ada yang yang beriman di dunia ini. Artinya punya dosa semua Pak Ustadz. Nah, balik. Manfaatnya apa? Kata-kata kau bila punya iman. Balik ke apa? Iya, kalau punya iman dia bisa berjalan di atas air. Ada nggak Kristen yang udah bisa jalan di atas air? Belum ada sih. Cuman Yesus. Berarti semua ada Yesus. Berarti Yesus. Sekarang ada Yesus. Berarti sekarang nggak ada. Berarti sekarang Kristen ini nggak ada imannya. Nggak ada Yesus. Kristen itu kan pengikut Kristus. Kan saya bilang. Yang saya tanya sekarang Kristen ada nggak imannya? Ada. Karena ukuran Anda kayak gitu. Ada. Siapa yang pernah jalan di atas air? Yesus. Yang dari Kristen. Ya Yesus kan udah aku bilang tadi. Yesus itu Kristen atau enggak? Gak nyambung. Gak nyambung. Kemakan sendiri kan omongan kau gitu. Ada. Kemakan sendiri. Nah, dikeluarin moderator kan udah ya. Kemakan sendiri masalahnya dengan omongan kau. Apa manfaatnya Yesus berjalan di atas air? Kalau kita punya iman, maka kita bisa jalan di atas air. Sekarang saya tanya, Kristen mana yang udah ada jalan di atas air gitu? Satu pun nggak ada. Berarti saat ini dari seluruh Kristen di dunia nggak ada punya iman berarti, kan gitu? Makanya kau kemakan sendiri ucapan kau. Aduh.